dewasa ini ya kesehatan mental itu juga jauh lebih penting ya. Maksudnya sama-sama penting dengan kesehatan fisik, tapi halo teman-teman The Martians, welcome back bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan kali ini saya mau share tentang kebiasaan kita dalam tinggal di rumah sehingga kita bisa mendapatkan manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ketika kita tinggal di rumah, kita merasakan manfaatnya, kita bisa tinggal dengan happy, senang, ya. Terus udah gitu moodnya selalu bagus, dan bahkan untuk jangka panjang ketika kita suatu hari mau merapikan rumah ataupun mau menjual rumah, atau karena kita mau pindah dan lain sebagainya, kita mau beli rumah baru dan lain sebagainya, itu kita mendapatkan bahwa rumah kita itu dalam kondisi yang sangat bagus. Nah, saya akan kasih tahu, nah apa sih hal ini yang perlu kita lakukan. Nah, tapi sebelum itu kita bisa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi tentang properti dari saya. Teman-teman, di sini saya mau share yaitu caranya adalah dengan kita melakukan decluttering ya. Decluttering mungkin pernah dengar, atau mungkin juga bagi teman-teman yang baru dengar, itu adalah proses merapikan barang-barang yang tidak diperlukan di rumah ya. Jadi kita perlu melakukan hal ini, tidak perlu setiap hari memang, tapi kita perlu melakukan secara berkala. Jadi mulai dari setiap ya mungkin 1 bulan sekali, atau juga bisa melakukan secara besar-besaran setiap 3 bulan atau tiap 6 bulan. Kenapa sih decluttering itu begitu penting ya? Ini bermula dari pengalaman saya ketika saya mau menjual rumah. Nah, biasanya ketika saya melakukan showing ya, memperlihatkan ke calon pembeli. Nah, biasanya kebanyakan malah ya dari rumah second yang saya tawarkan itu kondisinya berantakan. Nah, sehingga seringkali ini menyebabkan mood orang yang mau lihat rumah ya, apalagi yang mau beli rumah tinggal di dalamnya itu menjadi nggak dapet gitu ya, nggak berasa nyaman ya. Itu yang menyebabkan seringkali kita tinggal di rumah seperti itu juga berasa pasti nggak nyaman ya kan. Nah, apalagi juga buat teman-teman yang misalkan ternyata mau jual. Nah, teman-teman yang mau beli rumah pun juga pasti merasakan hal yang sama ya. Pasti ketika kita masuk ke dalam rumah itu pasti maunya rasanya nyaman ya. Jadi itulah pentingnya decluttering itu tetap harus kita lakukan secara berkala, secara terus-menerus ya. Nah, decluttering itu sendiri, nah itu terjadi kenapa? Karena kita sendiri ya dengan pola kehidupan kita di dunia yang makin maju ini ya, kita sering kali mendapatkan informasi yang begitu banyak ya, dan tanpa kita sadari kita sering terus-menerus memasukkan barang ya, mulai dari barang-barang kebutuhan kita seperti makanan, pakaian ya, dan yang lain seperti buku ya, termasuk kerjaan, sampai barang-barang yang ternyata sebenarnya kita nggak butuhkan ya. Barang-barang yang nggak kita butuhkan itu kita beli ya, misalnya contoh majalah yang memang kita nggak perlu sebenarnya. Terus mungkin film-film ya yang kita nggak butuhkan ya, termasuk juga yang mungkin bagus tapi ternyata sebenarnya kita nggak perlu punya gitu kan ya. Kelihatannya bagus tapi sebenarnya kita nggak perlu punya, kita beli, dan tanpa kita sadari tahu-tahu rumah kita jadi berantakan, dan barang-barang itu yang membuat suasana rumah jadi berantakan, tidak karuan. Nah, itulah sebabnya kita perlu melakukan decluttering ya. Saya akan share manfaat-manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita terus melakukan decluttering. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Yes, saya akan share ada 6 manfaat yang setidaknya kita dapatkan dari kita melakukan decluttering. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita akan mendapatkan tampilan ruangan atau rumah kita yang lebih luas, ya, lebih lega. Ya, jadi teman-teman semua ketika kita melakukan decluttering itu, ya, otomatis banyak ruangan-ruangan, area-area yang tadinya sudah penuh itu mulai jadi kosong, ya, sehingga ya ini membuat kita sendiri menjadi lebih lega ya, lebih happy otomatis ya. Ya. Nah, selain itu juga ya
ini juga merupakan hal yang tidak bisa dibayar gitu kan ya, meskipun katakanlah rumahnya bagus pun ya, kalau rumahnya sempit ya karena banyak barang itu ya, ini merupakan kerugian buat kita ya. Kita masuk ke manfaat yang kedua, yaitu memaksimalkan tampilan visual rumah ya. Nah, seringkali kita berani bayar mahal ya untuk melakukan renovasi atau interior yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang cakep-cakep gitu ya. Nah, sayangnya setelah kita tinggal berbulan-bulan, tahunan ya, akhirnya kita mulai mendapatkan barang kita banyak, dan akhirnya kita mulai acak-acakan ya, karena barangnya terus datang tapi tidak pernah keluar ya. Sehingga ini yang menyebabkan ya, rumah yang tadi kita sudah dandani dengan mahal itu ya, akhirnya malah jadi tidak kelihatan cakepnya lagi gitu ya, tidak kelihatan bagusnya lagi, sehingga ini yang menyebabkan kita upaya yang kita lakukan jadi sia-sia ya. Nah, makanya itulah sebabnya kita perlu melakukan decluttering ya secara rutin ya, supaya supaya tetap terjaga ya. Teman-teman, rumah itu tidak perlu harus sampai tua kalau untuk menjadi jelek ya, karena kalau kebiasaan kita untuk terus menumpuk barang ya, itu terus kita lakukan ya, rumah baru 2-3 tahun pun rasanya udah seperti kayak 10 tahun. Dan sayang sekali ya kalau sampai ternyata baru 5 tahunan ternyata rumahnya sudah acak-acakan, dan ketika kita mau jual misalnya ya, itu harganya malah jadi turun ya, seperti itu. Kita masuk ke manfaat berikutnya, tapi saya juga nggak lupa memberitahukan bahwa yang paling penting justru nanti saya akan share di paling terakhir manfaat yang kita punya ya. Nah, yang kita masuk ke manfaat yang ketiga, yaitu kita lebih mudah untuk menyisihkan atau menyortir barang-barang ya, sehingga ya kita tahu ya tadi bahwa decluttering ini kan kita mulai proses menyisihkan barang-barang ya, kita pilah barang-barang mana yang masih dipakai dan sudah tidak mau dipakai lagi ya. Nah, kemudian kita bisa jadi kesempatan ya, bahwa ternyata mungkin barang-barang yang nggak kita pakai ini sebenarnya selama ini sudah cukup mengganggu ya, sudah cukup mengganggu baik dari suasana hati maupun juga kesehatan kita ya secara tidak langsung. Nah, sehingga ini kesempatan untuk dikeluarkan. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa melakukan ya tipsnya itu dengan cara membagi barang-barang tersebut ke dalam bagian-bagian, seperti bagian mana saja yang mau dijual. Nah, kemudian ada barang yang mau didonasikan, atau bisa juga langsung dibuang dengan cara yang bertanggung jawab ya. Tentu aja bukan buang sembarangan ya. Jadi itu merupakan kesempatan bagi kita. Ini merupakan hal yang dimana kita bisa mendapatkan manfaat, tapi juga kita bisa memberikan manfaat ke orang lain. Nah, jadi positif banget ya. Ya, kita masuk ke manfaat berikutnya yang keempat, yaitu adalah kita menyederhanakan kehidupan kita, atau juga menyederhanakan proses ya yang harus kita lakukan ya secara terus-menerus menjadi jauh lebih simpel ya. Jadi kasarnya, simpelnya ini, decluttering ini adalah proses nyicil ya sebuah tanggung jawab kita. Jadi kita juga tinggal di rumah ini, mungkin satu hari kita harus pindah ya, dalam arti mungkin aja kita bisa beli rumah yang lebih besar dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu nggak, ketika kita pindah rumah itu merupakan PR yang besar banget ya, yang waduh, ngebayanginnya aja rumit gitu kan. Nah, makanya melakukan decluttering ini kalau sudah dibiasakan sejak awal ya, ini akan memudahkan proses tersebut, sehingga ya mungkin katakanlah kita menjadi awalnya harus terbebani besar sekali ya. Kalau sudah rutin melakukan decluttering ini ya, teman-teman The Martians ini nggak akan ngerasa wah ini ya sudah biasa. Dan ini juga karena sudah dilakukan dari beberapa waktu sebelumnya ya, berkali-kali ya prosesnya ya, ini merupakan jadi hal yang lebih simpel ya kan. Jadi kalau ada mau pindah rumah, oke, it's fine, nggak masalah. Kalaupun perlu melakukan kerjaan dinas ataupun apapun lah ya, itu hidup kita akan jauh lebih simpel ya, sederhana. Karena
prinsipnya decluttering ini membuat masalah yang sebenarnya besar itu tidak sempat membesar, tapi sudah kita pecahkan ke dalam aktivitas-aktivitas kecil yang kita lakukan secara rutin. Nah, kita masuk lagi ke manfaat yang kelima, yaitu adalah bagaimana kita juga terampil ya untuk mengelola, terutama dalam hal-hal seperti dokumen ya. Nah, kita tidak lepas ya, hidup ini kita tidak lepas untuk, apalagi untuk tinggal di zaman sekarang ya, di kota besar, kita lepas dari peranan dokumen-dokumen penting yang harus kita pegang ya seumur hidup ya. Jadi entah itu berkaitan dengan rumah, pekerjaan kita, pendidikan, dan juga seluruh anggota keluarga kita, itu semua menjadi tanggung jawab kita ya, termasuk juga ya untuk hal-hal yang menyenangkan seperti traveling ya, kita harus siapkan juga berkas-berkas kita, paspor kita, dan lain sebagainya, dan semua itu harus kita rutin ya melakukan perapihan seperti itu ya decluttering untuk dokumennya tersebut, termasuk juga untuk urusan-urusan bisnis itu juga begitu banyak dokumen yang harus kita rapikan ya. Otomatis ini juga akan membuat hidup kita menjadi lebih simpel ya, lebih rapih juga ya. Dan tentu saja jika suatu hari kita memerlukan dokumen ya atau apapun ya yang sifatnya urgent, kita nggak panik, nggak takut ya, nggak kaget juga. Ya, nah sesuai janji saya ya, nah teman-teman yang masih nonton ini saya akan kasih tahu ya, apa sih sebenarnya yang paling penting dari kita melakukan decluttering ini ya. Kita lanjut ke manfaat yang terakhir ya, nomor 6 ya, adalah kita bisa membentuk pribadi yang baru ya, termasuk juga ini meningkatkan kesehatan mental kita. Nah, kita semua tahu ya, di dewasa ini ya kesehatan mental itu juga jauh lebih penting ya. Maksudnya sama-sama penting dengan kesehatan fisik, tapi sekarang ini kita sudah makin menyadari bahwa kesehatan mental itu juga jauh lebih penting dan harus dijaga. Nah, ini semua tentu saja bisa kita dapatkan dari kita melakukan decluttering ya. Kita hal-hal apa aja sih yang kita bisa dapatkan, seperti kita punya habit yang baru ya, daripada kita tidak produktif ya, kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak berguna. Justru melakukan decluttering ini merupakan hal-hal yang berguna buat kita, termasuk ya jangankan untuk jangka pendek, bahkan untuk jangka panjang sekalipun ya. Kemudian ini juga bagus sekali ya untuk meningkatkan mood dan semangat kita ya, karena kita bagaimanapun juga kita bisa berhasil ya mengendalikan diri kita untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna. Nah, kemudian selain itu juga membantu kita untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi ya, dan tentu aja kita juga meningkatkan mood ya. Tadi sempat saya bilang sebelumnya bahwa kita tinggal di rumah yang rapih, yang lebih teratur ya, itu akan meningkatkan ya mood kita, mengubah mood kita dari yang jelek menjadi jauh lebih senang, happy ya, bergairah gitu ya. Jadi untuk kerja kita nggak istilahnya naik turun semangatnya, tapi selalu stabil, full power terus-terusan ya, seperti itu ya. Dan yang paling penting juga ya, kalau kita tinggal rumahnya lega, rapi ya, kita juga tidak stres ya, justru ya stres itu berawal dari kebiasaan kita ya yang tidak melakukan atau tidak teratur lah ya seperti itu. Jadi itulah decluttering yang saya bisa share pada kesempatan kali ini ya. Jangan lupa teman-teman The Martians yang merasakan bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ya kepada teman-teman kalian, karena saya yakin bahwa apa yang saya share pada kesempatan kali ini pasti akan bermanfaat jika kalian semua lakukan. Oke, kalian juga bisa komen ya atau bertanya apapun tentang properti
informasi yang bisa saya bantu ya, kalian bisa komen di bawah ini atau klik link WhatsApp saya di bawah ini. Kalian juga bisa join komunitas saya, The Martians Community, supaya kalian tidak ketinggalan informasi properti saya yang bisa saya berikan. Ya, oke, sekian dari saya. Terima kasih. The Martians Community, your next home starts here.